Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat. Untuk minggu ini, Bu Eli masih tetap memberikan dan menyarankan kepada anak-anak selalu menjaga kesehatan, selalu di rumah saja. Kalau keluar kemana-mana harus pakai masker, kemudian selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah dari manapun, ya nak ya, biar terhindar dari semua penyakit. Untuk materi kali ini Bu Eli tetap mengajarkan tentang binatang ciptaan Allah, ya, tetap di binatang kurban. Ingat, binatang kurban itu kemarin Bu Eli yang minggu yang lalu sudah memberitahukan, yaitu tentang sapi, kambing, dan onta. Hari ini adalah kelanjutannya. Tetapi sebelumnya tetap pembiasaan harus dibaca terus ya sayang. Terutama yang kemarin diberikan Bu Eli tentang doa kebaikan dunia dan akhirat, itu masih banyak yang belum bisa. Sekarang Bu Eli ajarkan kembali doa dunia akhirat. Bismillahirrohmanirrohim. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Ya, jadi itu doa kebaikan dunia akhirat. Kemudian setelah itu adalah doa sebelum tidur. Bismillahirrohmanirrohim. Bismikallahumma ahya wa bismika amud. Tuh. Kemudian yang ketiga yaitu doa bangun tidur. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu dibaca terus. Kalau yang untuk pembiasaan yang awal seperti syahadat, doa kedua orang tua, salawat tibil kulub dan sebagainya, anak-anak sudah mulai hafal. Dan ini Bu Eli kasih yang doa pembiasaan yang 3 ini, mohon dibaca lagi biar tambah lancar, semakin pintar. Yuk, sekarang kita memasuki materi pertemuan ke-14. Masih tetap dengan binatang ciptaan Allah, yaitu hewan kurban. Tetapi sekarang berbeda. Untuk hari Senin, Bu Eli memberikan gambar seperti ini, ya, yaitu Bu Eli menanyakan kegiatan yang dilaksanakan setiap hari raya Idul Adha. Jadi setiap hari raya Idul Adha apa saja yang dilakukan orang-orang, ya, yaitu seperti menyembelih hewan kurban. Kemudian kita berangkat atau melaksanakan sholat Idul Adha. Kemudian pada malam harinya sebelum hari raya Idul Adha biasanya ada takbiran keliling di kampung-kampung, biasanya membawa lampion, ada yang membawa beduk ini ya sayang ya, itu biasanya keliling ke lokasi-lokasi atau rumah-rumah, jalan-jalan kecil seperti itu ya. Kemudian dan biasanya ada orang-orang yang melaksanakan ibadah haji atau naik haji. Ya, itu untuk hari Senin tetap anak-anak menggunakan penggaris untuk menarik garisnya biar rapi. Nanti itu sebagai penilaian dari Bu Eli. Ya, jadi kalau hanya nggak pakai garis, Bu Eli jadi nggak tahu anak-anak sudah bisa membuat garis tegak lurus apa enggak ya. Tuh. Kemudian untuk hari Selasa, nah ini adalah manfaat dari binatang sapi atau hewan sapi. Hewan sapi itu kan menghasilkan apa saja? Yuk, menghasilkan daging, menghasilkan air susu, dan ini adalah gambar kulitnya sapi. Nah, Bu Eli tanyakan, daging sapi dapat diolah menjadi apa saja?
Ya, daging sapi bisa diolah menjadi apa saja. Yang pertama bisa diolah menjadi bakso. Jadi yang makanan-makanan yang tidak biasa, sayang. Kemudian yang kedua, biasanya daging sapi diolah menjadi kornet. Kornet itu yang dikaleng-kaleng, yang dijual di supermarket yang sudah menjadi daging olahan, itu namanya kornet. Kemudian yang ketiga adalah menjadi abon. Biasanya anak-anak suka makan abon. Abon itu dari daging sapi, ya. Kemudian yang keempat adalah sosis, ya. Itu semua dari daging sapi, ya. Kemudian susu sapi. Sapi kan menghasilkan susu. Nah, susu sapi bisa diolah menjadi apa saja? Ayo. 1. Bisa diolah menjadi keju. Ya. Keju itu dari susu sapi yang difermentasi. Kemudian yang kedua, yogurt. Yogurt itu biasanya rasanya agak kecut-kecut tapi enak. Itu sehat itu, sayang. Jadi kalau kita minum nanti kalau masuk ke perut, itu nanti membersihkan kotoran-kotoran yogurt itu, ya. Kemudian yang ketiga adalah dipakai untuk menjadi atau bisa dihasilkan menjadi permen. Nah, anak-anak kan suka makan permen susu, itu dari susu sapi. Yang keempat, bisa diolah menjadi es krim. Ya, itu. Kemudian berikutnya yang kulit sapi. Wah, kulit sapinya dipakai apa ya biasanya? Ya. Kulit sapi biasanya digunakan kalau sudah selesai, sudah bersih, bisa dipakai untuk yang pertama, dijadikan tas atau sepatu. Nah, itu dari kulit sapi. Kemudian bisa digunakan yang kedua, bisa digunakan menjadi beduk. Beduk yang di masjid-masjid yang kalau misalkan ada maghrib langsung diketok duk 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 duk, ya itu, atau apa namanya, ketipung yang untuk yang bunyi pung pung pung, itu dari kulit sapi. Kemudian yang ketiga menjadi yang kesukaannya ibu-ibu, yaitu kerupuk ramba. Itu dari kulit sapi, sayang. Ya, jadi ada pilihan-pilihannya. Kemudian yang keempat bisa menjadi jaket. Kulit sapi itu kalau dipakai jaket itu hangat nanti, ya sayang ya. Jadi nanti anak-anak bisa menjawab saja. Nanti kalau nggak bisa menulis, mama atau bundanya yang menuliskan. Oke. Kemudian hari Rabu kita teruskan, kita membuat ini enak ya, membuat atau menebali huruf B. Kalau minggu yang lalu kan kita menebali huruf A. Ini huruf B, ya. Jadi ini hurufnya yang besar, huruf B yang kecil, huruf B yang besar, kecil lagi. Itu ditebali biar anak-anak terbiasa untuk menulis. Oke. Kemudian yang hari Kamis, ya, yang hari Kamis ini Bu Eli memberikan gambar rumput. Rumput itu adalah makanan binatang sapi, kambing, ya sayang ya. Itu rumput, ini rumput gajah ini. Ya, sapi biasanya suka dengan rumput gajah. Nanti anak-anak di sini berhitung atau memberikan nomor, ya. Rumput yang paling besar dulu ditulis. Jadi ini yang kelihatan di sini, rumput yang paling besar adalah ini, tulis di sini. Angka 1. Kemudian angka 2 di dalamnya kotak, angka 3 ditulis di sini, angka 4 di sini, angka 5 yang di sini, dan terakhir angka 6 yang di sini. Oke? Ya, itu jadi untuk melihat semuanya. Kalau misalkan anak-anak lihat video ini pasti bisa, nggak akan salah. Ya, ini rumput gajah untuk makanan sapi dan kambing. Kemudian yang hari Jumat. Nah, di sini Bu Eli punya gambar sapi. Ada gambar sapi, ada gambar kambing, dan ada gambar onta. Nanti Bu Eli suruh anak-anak, misalkan berhitung. Misalkan sapi 1 ditulis di sini angka 1,
ditambah sapi 1, di sini tulis angka 1, kemudian dijumlah. Sapi 1 ditambah sapi 1 sama dengan sapi 2. 1, 2 ditulis di kotaknya. Ya nak ya. Kemudian kedua adalah kambing. Kambing 2 ditulis di sini kambing 2 ditambah kambing 1. Kemudian sama dengan hitung kambingnya 1, 2, 3 ditulis di sini. Ada kambingnya 3. Kemudian yang terakhir adalah onta. Di sini ada onta 2. Gak apa-apa ontanya kecil-kecil biar cukup ya. Ontanya 2, 1, 2 ditulis di kotak yang ini 2. Kemudian ditambah onta 2 lagi, ditulis lagi di sini. Onta 2 ditambah 2 menjadi onta 4. 1, 2, 3, 4 di sini ditulis. Kemudian ditandatangani sama orang tua. Ya nak ya. Itu saja untuk minggu ke-14 ini. Untuk hari Sabtu tetap tugas mandiri anak-anak. Kalau yang kemarin sudah melakukan menyapu, sudah apa yang minggu yang lalu ya, menyapu, terus membersihkan tempat tidur. Untuk minggu ini anak-anak olahraganya tetap, berjemur tetap ya. Tetapi sekarang harus membantu ibu mencuci piring atau gelas, nanti di foto atau di video. Bu Eli tunggu video dan fotonya. Oke, itu saja dari Bu Eli untuk minggu ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak dengan video ini bisa mengerti apa yang Bu Eli sampaikan. Terima kasih anak-anakku sekalian. Semoga kita tetap sehat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.